Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 210302098. Teman-teman, di video kali ini saya akan review sebuah buku dengan judul Introducing to Sociological Theory. Buku ini ditulis oleh Michael Dillon dan diterbitkan oleh John Millen dan Sons pada tahun 2014 sebanyak 587 halaman. Teman-teman, kita langsung saja ke penjelasannya. Nah, teman-teman, buku ini menampilkan bab-bab baru tentang perubahan tatanan ekonomi dan sosial dunia dan berisi penekanan yang lebih kuat di seluruh penerapan teori sosiologis terhadap perubahan sosial di Asia. Dalam mendemonstrasikan penerapan teori, contoh-contoh baru yang disertakan di seluruh buku ini berkaitan dengan perubahan dan ketegangan ekonomi, sosial, dan budaya kontemporer di Cina, Korea Selatan, dan India, serta perkembangan di negara-negara Asia lainnya. Yang pertama, pengertian dalam teori. Dengan mengenal berbagai teori dan ide yang terdiri dari teori sosiologis, Anda akan mengembangkan kompetensi untuk menganalisis secara mendalam kompleksitas kehidupan sosial. Teoritis pencalupan akan memungkinkan Anda untuk mengadopsi sikap analitis untuk melihat melampaui pengalaman Anda sendiri dan kesan dengan cara mengekspos dan membantu Anda mengenali pola dan sosial kekuatan yang mendasari berbagai fenomena sosial yang menjadi ciri dunia tempat kita hidup. Salah satu keuntungan dari mengetahui teori sosiologis adalah memungkinkan kita untuk mencoba membuat rasa hampir semua aspek perilaku sosial yang mungkin kita minati. Meskipun berbeda ahli teori, seperti yang kita lihat dari diskusi singkat tentang pekerja hotel, cenderung menekankan perbedaan berbagai aspek masyarakat dan perilaku sosial. Ada juga tumpang tindih konseptual dalam ide-ide dan pokok bahasan yang mereka bahas, misalnya ketidaksetaraan ekonomi. Yang kedua, teori klasik dan kontemporer. Sudah menjadi kebiasaan dalam sosiologi untuk membicarakan teori klasik dan teori kontemporer. Istilah teori klasik digunakan untuk merujuk terutama pada tulisan-tulisan Karl Marx, Emil Durkheim, dan Max Weber. Tulisan mereka menghasilkan apa yang diakui sosiolog sebagai teks klasik atau dasar dalam sosiologi. Ide-ide mereka merupakan kanon atau kumpulan pengetahuan konseptual yang diharapkan oleh semua sosiolog tahu. Oleh karena itu, buku ini dimulai dengan Marx, Durkheim, dan Weber, dan saya berikan masing-masing gagasan elaborasi yang lebih besar daripada penerus kontemporer. Akhir abad ke-19 lainnya, sosiolog seperti Gengs Simmel juga memberikan kontribusi yang saya mengakui seluruh teks. Demikian pula para ahli teori awal yang sebelumnya diabaikan seperti Harriet Matthew dan Charlotte Perkins Gilman, dan orang kulit hitam sosiologi William Ebe dan Boyce kini semakin dikenal karena analisis sosiologi yang inovatif. Yang ketiga, transformasi sosial dan asalnya sosiologi. Sosiologi adalah disiplin ilmu yang relatif baru, tidak seperti filsafat, teologi, astronomi, dan matematika
misalnya yang semuanya berasal dari abad pertengahan. Sosiologi memiliki kelahirannya pada abad ke-19. Mengapa demikian? Agar disiplin ilmu muncul sebagai bidang studi independen, kondisi tertentu harus ada. Jika Anda berpikir untuk saat tentang apa yang dilakukan sosiologi, Anda akan mulai melihat bahwa itu tidak benar-benar terjadi, muncul lebih awal dari itu. Sosiologi adalah tentang menganalisis, mengevaluasi, dan mengkritik struktur sosial. Agar hal ini terjadi, struktur sosial harus dilihat memiliki struktur sosial keberadaan. Mereka harus dilihat sebagai ciptaan manusia sosial, dan demikian dapat dikritik dan perubahan. Alih-alih dilihat sebagai struktur yang alami atau ditetapkan secara ilahi, ini mungkin tampak seperti poin yang jelas, tetapi dari perspektif sejarah tidak begitu jelas. Yang keempat, individu dan masyarakat. Mengingat kemampuan bawaan manusia untuk merenungkan dan bernalar tentang berbagai hal, para pemikir pencerahan berpendapat bahwa manusia harus dapat menggunakan akal untuk mengatur dirinya sendiri sebagai individu dan dalam hubungan mereka dengan orang lain. Dalam pandangan ini, kehidupan kolektif masyarakat dan perintahannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip akal daripada menghormati kekuatan non-rasional seperti itu dicontohkan oleh kekuatan tradisional monarki. Hubungan individu untuk masyarakat adalah tema inti yang mendasari menginformasikan sosiologis klasik dan kontemporer berteori. Sosiolog secara beragam menyelidiki otonomi individu sosial lembaga, misalnya ekonomi, pendidikan, hukum, hubungan sosial, misalnya dalam pernikahan atau pekerjaan, dan kekuatan sosial lainnya, misalnya migrasi, rasisme, dan globalisasi. Berikutnya, kerajinan sosiologis abad ke-19. Alexis dan Harriet mengunjungi Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-19 dan keduanya menyediakan rekening perseptif kehidupan Amerika. Keduanya mengeksplorasi bagaimana orang Amerika merundingkan masalah kebebasan individu sambil secara bersamaan berpartisipasi dalam lembaga-lembaga sosial yang kuat dan praktik budaya yang akan datang untuk mendefinisikan masyarakat Amerika. Berikutnya, konteks interpretif sosial dari pengetahuan. Singkatnya, pengamatan dan interpretasi yang kontras bahwa dua pengunjung sama-sama tertarik dapat menawarkan realitas sosial yang sama. Amerika pada tahun 1830-an mengingatkan kita akan pentingnya mengakui bahwa semua pengamatan dan interpretasi dibentuk oleh teori sosial konteks pengamatan. Berikutnya, kapitalisme sebagai ketimpangan struktur. Tetapi sementara banyak orang menikmati berbagai macam barang konsumsi yang tersedia, apa yang Marx menekankan adalah ketidaksetaraan yang melekat dalam kapitalisme. Apa sih kapitalisme itu? Nah, teman-teman, kapitalisme adalah salah satu cara pengorganisasian produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan
keberadaan kita. Itu adalah cara produksi yang mencirikan organisasi masyarakat kita. Kapitalisme adalah cara produksi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi yang tidak setara atas alat-alat produksi atau berlawanan, misalnya dengan kepemilikan negara dalam masyarakat sosialis, misalnya North Korea. Sekian review dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau bahasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.